Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Arifin dari Prodi Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas UIN Araniri ingin menjelaskan beberapa poin terkait dengan sumber sampah di pesisir. Yang pertama, kegiatan pelayaran dan perikanan. Kapal-kapal perdagangan atau kapal pesiar seringkali menghasilkan sampah yang dapat masuk ke laut. Sampah ini meliputi sampah plastik, kemasan makanan, jaring nelayan mungkin, jaring nelayan yang sudah tidak terpakai atau jaring nelayan yang dibuang begitu saja. Selanjutnya, limbah darat yang mencemari sungai dan saluran air. Sampah yang dibuang di darat, terutama di sekitar sungai atau saluran air, dapat terbawa oleh arus aliran air. Akhirnya tercapai ke laut. Ini termasuk sampah rumah tangga seperti kemasan plastik, botol, kantong plastik, dan sampah lainnya. Selanjutnya, kegiatan wisata dan kreasi. Para wisata pantai dan kegiatan rekreasi di sekitar pantai juga dapat menyebabkan peningkatan sampah laut. Pengunjung yang tidak bertanggung jawab seringkali sampah seperti kemasan makanan, botol plastik, dan peralatan rekreasi tidak terurai yang begitu cepat, seringkali diabaikan oleh pengunjung pantai, sehingga sampah-sampah atau sisa-sisa kegiatan di saat rekreasi oleh pengunjung pantai dibuang begitu saja. Pertanyaan selanjutnya, dampak sampah terhadap ekosistem karang lamun dan mangrove. Yang pertama, ekosistem karang pencemar air. Sampah laut atau sampah plastik dan bahan kimia yang berbahaya dapat mencemari air di sekitar terumbu karang. Hal ini dapat mengganggu kualitas air dan menghambat pertumbuhan karang dan menyebabkan kematian organisme karang. Selanjutnya, ekosistem lamun. Penyumbatan cahaya yang disebabkan oleh sampah plastik dan sampah organik dapat terbawa oleh arus dan menumpuk di padang lamun. Ini dapat menyebabkan penyumbatan cahaya matahari yang sangat penting untuk melakukan fotosintesis pada ekosistem lamun. Selanjutnya, ekosistem mangrove. Penyumbatan akar yang diakibatkan oleh sampah plastik dan benda lainnya yang mencapai hutan mangrove dapat menyumbat sistem akar mangrove. Oleh sebab itu, hal ini menghambat pengambilan nutrisi oleh pohon mangrove itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan yang ketiga, dampak sampah laut terhadap sosial budaya. Yang pertama, perekonomian dan sumber daya sampah laut dapat merusak industri perikanan dan pariwisata pesisir yang merupakan sumber pendapatan utama bagi sebagian komunitas. Terumbu karang yang rusak atau padang lamunan tercemar mengurangi produktivitas perikanan. Selanjutnya, kesehatan manusia. Sampah laut dapat mengancam kesehatan manusia melalui kontaminasi sumber air dan makanan, pencemaran air laut oleh limbah organik atau bahan kimia yang berbahaya dapat menyebabkan penyebaran penyakit mungkin melalui ikan atau hewan laut lainnya.
Selanjutnya, poin yang selanjutnya, identitas dan budaya lokal. Sebagian masyarakat pesisir seringkali memiliki hubungan erat terhadap lingkungan laut dan mengandalkan laut sebagai bagian dari identitas mereka, sebagai identitas dan budaya mereka. Sampah laut yang mengotori pantai dan perairan dapat merusak keindahan laut itu sendiri, mengubah karakteristik pesisir itu sendiri, dan mengganggu praktik budaya seperti pemburuan tradisional, pengumpulan makanan laut, atau upacara adat yang berkaitan dengan laut. Dengan demikian, hal ini dapat mengancam kelangsungan warisan budaya dan merusak kebanggaan masyarakat lokal terhadap lingkungan mereka, khususnya di bagian laut. Pertanyaan yang selanjutnya atau pertanyaan keempat, faktor yang mempengaruhi fituremediasi limbah. Yang pertama, kondisi lingkungan, seperti faktor lingkungan seperti pH tanah, kesediaan nutrisi, kelembapan, suhu, dan intensitas cahaya. Hal ini sangat mempengaruhi performa fituremediasi. Beberapa tanaman mungkin membutuhkan kondisi khusus atau adaptasi tertentu untuk tanaman tersebut. Selanjutnya, poin yang kedua, durasi dan pengelolaan fituremediasi. Waktu yang diperlukan untuk mencapai hasil yang signifikan dalam waktu fituremediasi dapat bervariasi atau bermacam-macam, tergantung pada tingkat pencemaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses lainnya. Pertanyaan terakhir atau pertanyaan yang kelima, strategi pengelolaan laut melalui teknologi dan inovasi. Yang pertama, pengembangan teknologi pengumpulan sampah laut. Inovasi dalam pengembangan teknologi pengumpulan sampah laut seperti kapal pengumpul sampah atau sistem penyaring air laut dapat membantu dalam mengumpulkan sampah yang tersebar di berbagai titik di laut. Kapal ini dilengkapi oleh berbagai alat penangkap sampah, sistem penyaringan, dan teknologi lainnya. Poin yang kedua, pemanfaatan teknologi perurai sampah. Teknologi perurai sampah yang efisien dan ramah lingkungan, seperti pengolahan sampah dengan bantuan mikroorganisme dan dapat membantu mengurangi volume sampah yang ada di laut. Proses ini mungkin dapat mengubah sampah menjadi energi dan bahan bakar lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.